mengatakan, ngapain tawasul? Bid'ah itu. Langsung aja minta ke Allah. Nggak perlu tawasul. Nggak ada dasarnya. Nah. Judul yang ingin saya sampaikan adalah ilmu ma'az zikir. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran yang tadi saya baca di awal tadi, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kemudian surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kalau kita coba memperhatikan ayat yang saya baca ini, Allah mengingatkan kepada kita agar kita tidak terjebak dalam kerugian. Ada dua penyebab manusia mengalami kerugian. Pertama, tidak zikir. Yang kedua, tidak pandai menggunakan waktu. Ayat yang pertama Allah jelaskan, wahai orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu untuk mengingat Allah. Karena siapa orang yang terlalaikan ingatnya kepada Allah disebabkan harta atau anak-anak, maka mereka termasuk orang yang rugi. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Itu yang pertama. Jadi orang rugi karena tidak zikir. Yang kedua, orang rugi juga karena tidak pandai menggunakan waktu. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam posisi merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Tawasaw bil haq, dan tawasaw bis sabr. Pada surat Al-Asr ini Allah menjelaskan posisi manusia ini dalam merugi. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam posisi merugi. Bagaimana supaya kita tidak berada dalam posisi merugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Apa itu iman? Kalau bahasanya iman itu kan percaya. Tapi dalam konteks ini, karena kita bicara tentang waktu, kan diawalkan waktu. Wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia dalam merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Apa maksud iman? Konteksnya dengan tidak merugi. Saya bisa pahami maksudnya ini adalah yang tahu tujuan. Iman kan di dalam hati. Apa yang ada di hati? Ada niat. Apa niat? Tujuan.
Jadi kalau kita tahu tujuan, itu seperempat keberhasilan. Ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka menengah, ada tujuan jangka panjang. Kalau tujuan jangka pendek, misalnya anak-anak datang ke pondok ini tujuannya apa? Kalau dia tahu tujuannya datang ke sini untuk belajar, tentu dia akan mempersiapkan segala sesuatu agar bisa belajar. Kita datang ke acara ini apa tujuannya? Untuk menghadiri undangan. Nah, karenanya kita ikuti acara yang dibuat oleh panitia. Tahu kita tujuan. Apa sih tujuan kita bertani? Supaya kita dapat hasil pertanian. Apa sih tujuan kita dagang? Supaya kita punya keuntungan. Nah, jadi kalau kita tahu tujuan sesuatu arah satu pekerjaan, itu saya katakan seperempat keberhasilan. Tujuan jangka pendek itu yang tersebut tadi. Tujuan jangka menengah adalah tujuan kita hidup di dunia. Tujuan jangka panjang itu di akhirat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, masa itu kan waktu. Kalau di pondok kan dikenal ada namanya zaman madhi, ada zaman mudhari. Zaman madhi, zaman yang sudah lewat. Zaman mudhari atau mudhara'ah, zaman hal dan istiqbal. Zaman sekarang dan akan datang. Masa lalu untuk jadi pelajaran buat kita, yang baik kita pertahankan dan kita tinggalkan, yang tidak baik kita tinggalkan. Zaman sekarang apa yang perlu kita lakukan? Belajar dari masa lalu supaya kita bisa memperbaiki hidup kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak belajar tentu untuk mendapatkan ilmu, ya. Bisa ilmu tentang duniawi, bisa ilmu tentang ukhrawi. Kalau kita simpulkan dalam ilmu agama, kita kenal ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Inilah sebenarnya yang ingin kita kaji. Mana ilmu syariatnya, mana ilmu tarekatnya, mana ilmu hakikatnya, mana ilmu ma'rifatnya. Untuk apa? Supaya nggak rugi. Kalau kita hanya mendapatkan ilmu tapi tidak dibarengi dengan zikir, ilmu banyak tapi tidak dibarengi dengan zikir. Man yazdada ilman wa lam yazdad huda wa huwa tak bertambah untuknya, maka dia akan bertambah jauh dari Allah. Maka ilmu mesti disertai dengan zikir. Kalau ilmu tanpa disertai zikir, khawatir timbul kesombongan. Ya, yang benar cuman kita sendiri, orang lain salah. Ada dulu Pak, di satu kampung ada orang punya ilmu, sudah dianggap kiai, dan dia memang punya ilmu, tapi sayang tidak disertai dengan zikir. Setiap dia ceramah nyalahin orang. Jadi ada di satu kampung itu orang bertawassul, biasa bertawassul ila hadratin Nabi dan seterusnya lah. Lalu beliau mengatakan, ngapain tawassul? Bid'ah itu. Langsung aja minta ke Allah. Nggak perlu tawassul. Nggak ada dasarnya. Nah, namanya orang kampung Pak. Walaupun ada juga yang tahu tapi diam.
daripada ribut, udahlah dengarin aja. Ya. Tapi kemana-mana dia menyalahkan tawassul. Tidak perlu bertawassul, tidak perlu kita berwasilah. Beberapa bulan kemudian dia terkena sakit kaki, bengkak kakinya, merah. Ada di antara jamaah itu yang kebetulan lewat di depan rumahnya. Jadi Pak Kiai ini yang sedang sakit tadi, kakinya bengkak, disiram-siram sama air. Lalu si jamaah beritanya, Pak Kiai, kenapa disiram-siram sama air? Nggak minta saja sama Allah, nggak pakai tawassul. Nyiram-nyiram pakai air kan tawassul, wasilah. Kenapa disiram-siram pakai air? Minta sajalah langsung ke Allah. Terdiam Pak, nggak bisa ngomong. Nah, ini kalau misalnya ada ilmu tanpa zikir. Tapi kalau ilmu dengan zikir, insya Allah akan tawadhu. Di satu pondok pesantren ada seorang ustadz yang sudah belajar di pondok pesantren tersebut dan telah mengabdi di pondok itu belasan tahun. Sekitar 17 tahun tinggal di pondok itu, mulai dari belajar sampai dia jadi ustadz di situ. Sudah lama dia mondok di situ dan mengabdi di pondok. Lalu dia ngomong sama Pak Kiai, Pak Kiai, terima kasih banyak Pak Kiai, saya sudah dibimbing hingga saya bisa memahami ilmu agama. Rasanya sudah waktunya saya untuk pulang ke kampung. Saya kepingin mendirikan pondok pesantren di kampung saya. Alhamdulillah, kata Pak Kiai. Tapi nak, sebelum kamu pulang ke kampung, Pak Kiai kepingin supaya kamu cari dulu yang terburuk menurut kamu. Kamu cari makhluk Allah yang paling jelek menurut kamu. Pak Kiai kasih waktu 3 hari. Jadi sebelum kamu pulang, coba kamu cari dulu makhluk Allah yang paling jelek. Pak Kiai kasih waktu 3 hari. Baik Pak Kiai. Keluarlah dia dari pondok, jalan kaki. Ketemulah dia seorang gembel yang tidak pernah sholat, badannya kumal, jarang mandi, mungkin nggak pernah mandi, rambutnya panjang. Nah, inilah makhluk Allah yang paling jelek. Dia sudah tidak bisa ngurusin badannya sendiri, dia sudah tidak sholat. Nah, ini yang paling jelek. Tidak tahu dengan Tuhannya. Lalu didatanginya lah, Mas, boleh nggak kalau saya minta tolong? Tolong apa? Saya minta tolong, Mas ikut saya dulu nemuin Pak Kiai saya. Dalam hati si Ustadz tadi, dia inilah yang paling jelek. Saya akan tunjukkan sama Pak Kiai, inilah manusia paling jelek. Sudah nggak bisa ngurus badannya, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Nah, boleh kata si gembel ini tadi. Waktu jalan berdua menuju pondok pesantren. Di pertengahan jalan, si Ustadz tadi mulai berpikir, ya sekarang orang ini nggak baik. Dia gembel, dia nggak bisa ngurus badannya, dia tidak ibadah. Sekarang saya kan tidak tahu, entah besok entah lusa Allah kasih hidayah kepada dia sehingga dia bisa menjadi orang yang baik. Mungkin dia lebih baik daripada saya.
Udah terpikir sama Pak Ustadz tadi, lalu dia ngomong sama orang gembel tadi, Mas, sampai di sini aja, nggak jadi ke pondok. Nggak jadi. Kenapa? Nggak jadi aja. Ya sudah, kalau begitu kata si gembel tadi, udah pisah mereka berdua. Jalan lagi, cari makhluk Allah yang paling jelek. Ketemulah seekor anjing yang kurapan, kurus, kurapan pula. Nah, inilah makhluk Allah yang paling jelek. Akhirnya di pangkunya anjing itu, lalu dibawanya menghadap Pak Kiai. Tapi di pertengahan jalan, belum sampai ke pondok, berpikir lagi si Ustadz ini tadi, ya ini anjing yang diharamkan oleh Allah. Dia sakit-sakitan, kurapan. Tapi kalau dia mati, dia tidak pernah ditanya sama Munkar Nakir. Dia tidak akan mendapat pertanyaan dari Munkar dan Nakir. Dia bebas. Kalau saya mati nanti, apa saya bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir? Oh enggak. Ini bukan yang paling jelek. Dia bebas kalau dia sudah mati. Udah dilepaskannya anjing tadi. Begitu sudah dilepaskannya, dia pulang ke pondok, ngurung diri dalam kamar. Waktu tinggal sehari lagi. Seharian dia dalam kamar sambil menangis. Ya. Sore-sore dipanggil sama Pak Kiai. Pak Ustadz, ya Pak Kiai, sini dulu. Sudah kamu lakukan perintah Pak Kiai? Sudah Pak Kiai. Mana makhluk yang paling jelek itu? Saya Pak Kiai yang paling jelek itu. Kenapa begitu? Tadinya saya ketemu gembel, saya pikir dialah yang paling jelek. Tapi setelah itu saya mulai berpikir, andaikan Allah kasih petunjuk dengannya, mungkin dia lebih taat ibadahnya daripada saya. Jadi saya lebih jelek daripada dia karena saya sudah berburuk sangka dengannya. Lalu saya ketemu seekor anjing. Saya pikir dialah yang paling jelek. Tapi kemudian di tengah jalan saya berpikir, walaupun dia seekor anjing, tapi kalau dia mati, dia tidak akan ditanya oleh Munkar dan Nakir. Sedangkan saya, apa bisa saya menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir nanti? Karena itu saya berpikir, dia bukanlah makhluk yang jelek. Ternyata saya, Pak Kiai, makhluk yang jelek itu. Sudah berburuk sangka kepada orang lain. Alhamdulillah, kata Pak Kiai, inilah yang saya maukan. Kalaupun kau punya ilmu, jangan merasa paling tahu. Kalaupun kau tahu, jangan merasa paling pintar. Kalaupun kau benar, jangan merasa paling benar. Silahkan kamu pulang ke kampung, dirikan pondok di sana, kau lulus. Ini orang berilmu yang disertai dengan zikir. Tidak mau dia merasa dirinya paling baik, tidak mau dia merasa dirinya paling pintar, tidak mau dia merasa dirinya yang paling benar. Enggak. Ilmu Allah itu tidak sebatas apa yang kita pikirkan. Ilmu Allah itu luas sekali. Boleh jadi benar kata kita, belum tentu benar menurut orang lain. Boleh jadi salah kata kita, belum tentu salah menurut orang lain. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ilmu tanpa zikir akan membawa kita jauh dari Allah.